Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat membuat proposal bisnis plan mengenai bimbel tingkat sekolah dasar. Yang terhormat dosen pengampu kewirausahaan administrasi pendidikan kepada Bapak Yulianto Santoso, SPD MPD, dan yang seterusnya kepada teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Yuniati, NIM 2100232, Prodi Administrasi Pendidikan, akan menjelaskan mengenai proposal bisnis plan yang berjudul mengenai bimbel tingkat sekolah dasar. Latar belakang. Bimbingan belajar merupakan bagian integral dalam proses pendidikan secara keseluruhan. Bimbingan sebagai bagian dari pendidikan memiliki tujuan khusus yaitu membantu individu mengembangkan dirinya secara optimal sehingga dapat menemukan diri secara efektif dan dapat mengadakan pilihan keputusan dan penyesuaian diri. Oleh sebab itu, bimbingan belajar wajib dilaksanakan dalam upaya mencapai keberhasilan belajar siswa secara keseluruhan. Dalam kenyataannya, pada saat siswa melakukan kegiatan belajar sebagai bagian proses pembelajaran, banyak timbul permasalahan. Layanan bimbingan dasar yang bertujuan untuk membantu semua siswa agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan materi yang jelas untuk membekali siswa dalam hidupnya khususnya dalam hal belajar. Awal mula terbentuknya usaha ini didasari oleh tugas mata kuliah kewirausahaan administrasi pendidikan. Di dalam menyelesaikan tugas tersebut, setiap individu diwajibkan untuk membuat suatu bisnis plan mengenai pendidikan, di mana sesuai kesepakatan saya memutuskan untuk membuat produk jasa dengan judul bimbel tingkat sekolah dasar. Dari situ saya berkeinginan untuk terus mengembangkan jasa ini. Nah, visi saya dalam mengembangkan usaha yang saya lakukan yaitu menjadikan lembaga bimbingan belajar profesional, unggul, terpercaya, dan terpadu, melayani pendidikan masyarakat dan menyiapkan siswa yang berprestasi tinggi di sekolah dan mengembangkan metode dan pola pengajaran yang kreatif dan inovatif. Adapun misi yang saya lakukan yang pertama, menyediakan program bimbingan belajar yang berkualitas dan terjangkau, serta membantu siswa dalam mencapai prestasi akademik yang optimal. Yang kedua yaitu mewujudkan bimbingan belajar yang berskala nasional dan kebanggaan masyarakat. Mendidik siswa menuju prestasi puncak berbasis pembinaan untuk melahirkan siswa yang berbudi. Yang ketiga yaitu meningkatkan budaya belajar dan mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Tujuan dari bimbingan adalah untuk memuat hal-hal yang perlu diketahui oleh siswa sehingga dalam memuat informasi-informasi serta materi-materi yang mengandung unsur bimbingan, khususnya pada bimbingan belajar untuk membantu semua siswa agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya, memberikan informasi dan materi yang jelas untuk membekali siswa dalam hidupnya khususnya dalam hal belajar. Nah, adapun deskripsi jasa, di mana bimbel atau bimbingan belajar tingkat sekolah dasar mencakup kegiatan pembelajaran tambahan di luar jam sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa secara optimal. Bimbel menyediakan bantuan dalam memahami materi, menyelesaikan tugas yang dianggap sulit, dan mempersiapkan diri untuk ujian. Metode pembelajaran yang digunakan dapat membantu siswa mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan. Selain itu, bimbel juga dapat memberikan layanan terintegrasi dengan materi pelajaran, sehingga mendukung siswa dalam mengatasi kesulitan belajar dan meningkatkan prestasi akademik mereka. Pada bimbel tingkat sekolah dasar ini memiliki tim pengajar terdiri dari guru-guru yang berpengalaman dan berkualifikasi dalam pembelajaran. Bimbingan belajar sebagai bagian dari pendidikan memiliki tujuan khusus yaitu membantu individu mengembangkan dirinya secara optimal sehingga ia dapat menemukan dirinya dan dapat mengadakan pilihan keputusan dan penyesuaian diri secara efektif. Adapun jasa yang ditawarkan pada bimbel tingkat sekolah dasar adalah kegiatan belajar mengajar anak sekolah dasar yang pertama untuk SD kelas 4 sampai 5 siap naik kelas.
biaya per mengajar ada 5. Yang pertama 50.000, 51.000, 53.000, dan yang keempat 54.000, yang kelima 55.000. Dengan biaya paket yang pertama 1.520.000 dengan jumlah pertemuan 3 kali pertemuan dengan setiap pertemuan 1 kali 5 jam. Yang kedua 1.250.000 dengan jumlah pertemuan 20 kali pertemuan dengan jam 1,5 jam. Yang ketiga 1.050.000 dengan 15 kali pertemuan dengan jam 1,5 jam. Yang keempat 550.000 dengan jumlah pertemuan 10 kali pertemuan dengan jam 1,5 jam per pertemuan. Yang terakhir yaitu 300.000 dengan 5 kali pertemuan dengan 1,5 jam pertemuan. Yang kedua itu anak SD sekolah dasar kelas 6 siap UNBK masuk SMP dengan biaya per mengajar ada 5 juga. Yang pertama 51.000, yang kedua 52.000, yang ketiga 54.000, yang keempat 55.000. Di mana adapun biaya satu paket itu 1.580.000 dengan jumlah pertemuan 30 kali pertemuan 1,5 jam. Yang kedua 1.350.000 dengan 20 kali pertemuan 1,5 jam. 1.100.000 15 kali pertemuan 1,5 jam. Dan terakhir yang kelima yaitu 325.000 dengan 5 kali pertemuan dengan jam 1,5 jam pertemuan. Yang kedua yaitu ada jenis data, yang kedua yaitu jenis jasa, di mana jenis jasa yang disediakan pada bimbel belajar sekolah dasar adalah semua mata pelajaran sekolah dasar. Yang ketiga kualitas jasa. Kualitas jasa ini terbagi menjadi 2. Yang pertama guru berkualitas tinggi, di mana tim pengajar kami terdiri dari guru yang berpengalaman dan berkualifikasi tinggi dalam pengajaran sekolah dasar. Mereka tidak hanya ahli dalam materi ajar, tapi juga berdedikasi untuk memotivasi dan membimbing siswa mencapai tujuan mereka. Yang kedua itu pembelajaran interaktif dan inovatif, di mana kami menggunakan metode pembelajaran inovatif termasuk sumber daya digital dan multimedia untuk membuat pelajaran lebih menarik dan efektif. Siswa diajak untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Adapun analisis pasar, yang pertama aspek pasar. Pasar bimbingan belajar tingkat sekolah dasar terus berkembang dengan peningkatan dan perkembangan zaman. Pasar bimbel tingkat sekolah dasar ini memiliki banyak manfaat dan kegiatan unik yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan mendapatkan nilai terbaik untuk memasuki sekolah ke jenjang SMP. Bimbel tingkat sekolah dasar mampu menghadapi dinamika pasar melalui pemahaman mendalam terhadap berbagai aspek berikut. Yang pertama, segmentasi pasar. Bimbel tingkat sekolah dasar menargetkan berbagai segmentasi pasar. Yang pertama, anak sekolah dasar kelas 4, anak sekolah dasar kelas 5, anak sekolah dasar kelas 6, dan individu yang ingin meningkatkan pembelajaran tertentu. Yang kedua itu kebutuhan dan permintaan pasar. Meningkatkan interaksi global, permintaan akan kemampuan akademik maupun profesional. Yang kedua, mencari program pembelajaran yang dapat membantu siswa. Yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel, yang mendorong pertumbuhan pasar bimbingan belajar. Yang ketiga itu tren pasar. Tren pembelajaran daring untuk memberikan peluang kepada siswa yang lokasinya jauh memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Yang kedua, mempersiapkan ujian kelas 6 untuk masuk ke jenjang SMP untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Yang keempat, pesaing di pasar. Banyak sekali pesaing yang terjadi pada bimbel tingkat sekolah dasar ini, yang dimana banyak platform online seperti Kursus Pintar menyediakan layanan bimbingan belajar dan les privat terbaik dengan mengembangkan metode pembelajaran efektif dan efisien. Yang kedua atau Kuiper Kampus menyediakan layanan bimbingan belajar online yang dapat diakses oleh siswa dari berbagai tingkat pendidikan. Yang ketiga ada Primagama, di mana menyediakan layanan bimbingan belajar dengan metode pengajaran yang kreatif dan inovatif serta membantu siswa mencapai prestasi akademik yang optimal. Yang terakhir itu Jolly House, menyediakan layanan bimbingan belajar untuk pelajar TK, SD, SMP, dan SMA dengan kelebihan dan utama lokasi strategis dan peralatan dasar bimbingan belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan pelajaran dasar. Nah, yang kedua ada aspek pemasaran.
Nah, aspek pemasaran ini kita bisa memasarkan usaha kita dengan 4 cara. Yang pertama, pemasaran dan promosi. Menyediakan informasi yang jelas dan informatif tentang layanannya bimbel, serta menggunakan strategi pemasaran efektif untuk menarik lebih banyak pelanggan. Hal ini mencakup pemasaran melalui media sosial, aplikasi WhatsApp, dan blog. Yang kedua itu kualitas layanan, di mana menjaga kualitas layanan bimbel dengan menggunakan metode pengajaran yang kreatif, inovatif, dan efektif. Bimbel harus membantu siswa menyelesaikan tugas yang dianggap sulit, mempersiapkan diri untuk ujian, dan meningkatkan prestasi akademik mereka. Ketiga, pelatihan dan latihan, di mana menyediakan pelatihan dan latihan yang disajikan oleh tenaga pengajar yang berpengalaman dan berkualifikasi. Yang keempat, teknologi. Menggunakan teknologi dalam pendidikan seperti aplikasi WhatsApp dan media sosial untuk membantu siswa dalam belajar secara mandiri dan meningkatkan kualitas layanan bimbel. Yang kelima, koordinasi dengan sekolah, di mana menyediakan layanan bimbel yang sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan sekolah, serta memastikan koordinasi yang baik dengan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan dan manfaat diinginkan. Yang ketiga, analisis SWOT bimbel tingkat sekolah dasar. Yang pertama, kekuatan atau strength. Ada 3. Yang pertama, metode pengajaran yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, program bimbingan belajar yang berkualitas. Yang ketiga, kemampuan membantu siswa mencapai prestasi akademik yang optimal. Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Ada 3 juga. Yang pertama, kurangnya promosi di pemasaran. Yang kedua, kurangnya fasilitas yang memadai. Yang ketiga, kurangnya tenaga mengajar yang berkualitas. Yang ketiga ada peluang, ada 3 juga, yaitu peningkatan pemahaman terhadap jasa bimbingan belajar, adanya kebutuhan siswa untuk meningkatkan prestasi akademik, yang ketiga adanya kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan bimbel, yang keempat itu ancaman atau threats, di mana ada 3 juga, itu persaingan yang ketat dengan lembaga bimbel lainnya. Perubahan kebijakan dan pendidikan yang dapat mempengaruhi peminatan terhadap jasa bimbel. Adanya kemungkinan perubahan tren belajar yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap jasa bimbel. Adapun mengenai analisis keuangan, di mana rancangan anggaran biaya yang bersifat mesin, yang pertama kipas angin, laptop, printer yang digunakan kita coba dengan satu setiap item dengan jumlah total harga 9.050.000. Yang kedua itu ada papan tulis, spidol, board masker, penghapus, meja lipat, karpet dengan total isi tinta spidol, isi tinta printer dengan total 1.950.000. Nah, kebutuhan investasi ini, awal usaha ini kami menggunakan modal sendiri terlebih dahulu, dan apabila usaha sudah berkembang pesat maka kami akan mencari investasi dari pihak berikutnya. Adapun kebutuhan modal kerja, yang pertama gaji karyawan. Nah, dengan karyawan yang saya gunakan atau yang saya pertimbangkan yaitu guru TK dan guru SD. Dengan gaji karyawan guru TK 50.000 per sesi, guru SD dengan 75.000 per sesi, dan admin 1.500.000 per bulan. Nah, biaya bahan atau penyusutan itu papan tulis 3 tahun, spidol 1 bulan, penghapus 6 bulan, meja 2 tahun, karpet 1 tahun, printer 2 tahun, laptop 5 tahun, kipas angin 3 tahun. Nah, biaya umum yaitu biaya pemasaran, biaya air listrik, dan biaya lainnya. Nah, struktur organisasi dan personilnya, dosen pembimbing yaitu Bapak Yulianto Santoso SPD MPD, nah, manajer itu saya Yumiati, mahasiswa PKU sebagai produksi, mahasiswa PGSD sebagai humas. Baik, itu yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah dan jangkalnya saya mohon maaf. Saya tutupi dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.